Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan M. Imron pribadi, tentu di channel podcast Marifat Bisnis. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Marifat Bisnis itu lahir dan terbentuk. Ini akan menjadi beberapa episode berikutnya, akan menjadi sebuah cerita tentang sebuah historis ya, ki sukses atau menjadi ki sukses ya, kayak iya jawab begitu ya. Jadi akan menjadi semacam cerita begitu untuk memulai sebuah gerakan bisnis. Nah, jangan lupa ikuti terus podcast Marifat Bisnis. Oke, Marifat Bisnis itu sebenarnya bukan sebuah perguruan, bukan pertukunan, bukan pondok pesantren, cuman namanya adalah Marifat Bisnis. Marifat Bisnis itu sederhananya adalah sebenarnya dalam slogan atau motonya Marifat Bisnis itu sebuah nama usaha saya kasih nama Marifat Bisnis. Mengapa? Sebenarnya sepilih sekali. Marifat Bisnis itu saya artikan begini, sebagai dalam secara pendek, secara arti harfiahnya itu Marifat Bisnis bagaimana ketika berbisnis kita itu ingat Allah. Nah, ini memaknai singkat seperti itu. Secara terminologi, jadi Marifat Bisnis itu adalah sebuah strategi dagang yang bagaimana strategi dagang ini akan membawa manfaat bagi saya, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi karyawan, bagi sahabat, bagi mitra, juga bagi Indonesia. Jadi bagaimana Marifat Bisnis itu akan menjadi sebuah konsep berbisnis yang dengan filosofinya adalah Marifat Bisnis itu bagaimana berbisnis selalu mengingat Allah sebagai Tuhan, sebagai eksistensi, sebagai al-iman. Nah, di sini menempatkannya tidak begitu mudah, tapi pada hakikatnya sangat mudah sebenarnya. Jadi Marifat Bisnis itu menurut saya adalah sebuah perilaku, sebuah habit ya. Bagaimana ketika kita berbisnis itu tangan, raga, mulut itu bekerja, tetapi pikiran kita sambil berpikir. Jadi ketika bekerja itu harus berpikir. Ketika tangan, mata, kaki ini bekerja, pikiran harus berpikir, dan ditambah hati selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Marifat Bisnis dalam slogannya, dalam memahami sebuah bisnis itu seperti itu. Sehingga bisnis ini akan menjadi jalan menuju berjumpa dengan Allah. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Oke, Marifat Bisnis saya gagas, saya ingin pribadi itu bukan memulai bisnis di bidang handicraft kemudian ucuk-ucuk sukses begitu, tidak. Tetapi banyak hal, pengalaman sebelumnya yang mendalui jatuh bangun daripada Marifat Bisnis. Daripada saya sebagai imron pribadi, ikuti terus ya channel-channel, ikuti terus ya cerita atau story sukses daripada Marifat Bisnis. Nah, Marifat Bisnis itu sebelumnya saya adalah sebagai karyawan ya. Saya dulu setelah lulus dari jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, alumni tahun 92 jurusan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, sejak lulus seperti biasa saya lulus melamar banyak ya, walaupun IP saya itu 4 ya, jadi ngelamar ke sana kemari ditolak juga cari pekerjaan di tahun 92 itu juga susah, tidak mudah ya, maaf dalam tanda kutip, kalau tidak nyogok itu nggak susah menjadi pegawai negeri. Dan sementara saya itu anti suap, anti nyogok, karena berpikirannya begini, mohon maaf ini prinsip saya, kalau saya nyuap berarti jabatan saya selama itu haram, jabatan saya, gaji saya selama itu haram karena hasil daripada menyuap, ini konsep saya. Sehingga saya melamar ke sana kemari nggak masuk. Nah, itu berarti takdir saya bukan di sana. Tapi ada juga sih zaman segitu yang lolos diterima dengan murni, banyak. Tetapi mayoritas saat itu bayar alias nyuap. Nah, oke, saya tidak cerita itu. Kemudian saya masuk di beberapa perusahaan ya, melamar itu banyak ditolak, banyak ini dan itu. Dan akhirnya saya pertama kali bekerja itu di PT Columbia Perdana, PT Columbindo Perdana di Malang, yaitu Cash and Credit.
Kebetulan saya diterima sebagai instruktur pelatihan saat itu sebelum Krismon itu ya. Sebelum Krismon 98, 97 ya. Krismon pertama dan kedua. Saya bekerja sebagai instruktur, gaji lumayan saat itu. Berapa ya? Zaman segitu gajinya sudah 2.500.000 UMR, padahal pada saat itu masih 1 jutaan lah. Jadi sangat-sangat cukup sebagai instruktur. Kemudian di karirnya saya naik sebagai supervisor. Nah, pada naik supervisor itulah terjadi krisis moneter pertama. Teman-teman perusahaan mengalami krisis, teman-teman banyak di PHK, dan kemudian saya tidak di PHK, hanya tinggal beberapa orang. Akhirnya muncul krisis moneter tahap 2 98 dan kerusuhan itu, sehingga saya pun di PHK, perusahaan tidak bertahan. Nah, pada saat di PHK itu saya menjelang nikah, menjelang pernikahan, mau nikah tapi di PHK. Sampai pernikahan lillahi ta'ala, karena saya ingin menikah ya sudah nikah saja tanpa pekerjaan. Kemudian saya di PHK. Nah, setelah nikah saya juga bekerja di perusahaan. Ya lagi-lagi di masa krisis sangat susah. Akhirnya saya ikut program, saat itu ikut program P3T. Gajinya dapat 3 bulan subsidi dari pemerintah 750. Dari program P3T inilah saya memulai karir bisnis baru, yaitu di bidang sales retailer. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti terus. Nah, pada saat program P3T itu saya magang menjadi sales, magang di salah satu LSM, dan kemudian dari LSM itu habis saya magang menjadi marketing, yaitu di distributornya Baygon. UD Sinar Rezeki, saya magang di sana sebagai retailer motoris, sales motoris freelance, itu sales Baygon. Nah, dari sinilah karir saya berkembang. Saya pertama menekuni di bidang marketing ini, dan selanjutnya ya dengan berdarah-darah berjuang ya. Kemudian saya sukses di sini. Akhirnya saya dapat dilirik dari perusahaan lain, yaitu di Wicaksana. Di Wicaksana naik karir sebagai koordinator sales motoris, dan terus saya naik, pindah dari Wicaksana ke Garuda Food menjadi supervisor. Dari supervisor terus pindah di Mayora, pindah di banyak perusahaan sebagai supervisor, dan akhirnya menjadi marketing manager sampai di salah satu company gudang garam itu menjadi marketing manager. Nah, sebelum menjadi marketing manager itu saya di salah satu company di Lotte Indonesia sebagai supervisor, yaitu grup saat itu distributornya adalah dari grup gudang garam, yaitu di grup gudang garam. Kemudian dari situlah saya mengenal masuk di salah satu perusahaan gudang garam, yaitu PT Surya Mustika Nusantara, ditempatkan di Sulawesi. Kemudian saya bekerja di sana, dan kemudian hingga saya ke beberapa keliling ke Indonesia ya. Nah, di Aceh, di Sumatera, sampai di Bali dan seterusnya ya, keliling dengan posisi marketing manager. Kemudian karena saya capek menginjak umur 30-40 ya, menginjak umur 30-an, saya berpikir bisnis, bagaimana agar saya memiliki bisnis. Akhirnya saya mencoba pulang kampung mendekati Jawa Timur. Akhirnya saya keluar dan kemudian pindah di PT Tirta Bahagia, yaitu PT Air Minum Club. Dari sinilah saya memulai entrepreneurship. Oke, kita ikutin berikutnya. Nah, ketika saya berkarir juga sebagai marketing manager ya di PT Tirta Bahagia Air Minum Club itu, saya hampir berapa tahun? 5 tahun ya. Kemudian di umur 32-33 saya mulai berpikir bagaimana saya memiliki sebuah konsep bisnis. Bagaimana maaf sebagai karyawan ini kan nggak bisa diwariskan. Kalau saya sudah istilahnya itu nggak produktif, saya bisa dipecat kapanpun. Nah, di sini mengganggu pemikiran saya. Maka saya mulai berpikir entrepreneur. Entrepreneur inilah saya mencoba dari berbagai macam, mulai menjadi grosir mie, grosir garam, bikin ternak budidaya, dan seterusnya, mengalami kegagalan yang luar biasa, sehingga kembali ke perusahaan lagi. Nah, sekitar tahun 2000-an atau pada tahun 2000-an saya mulai entrepreneur di bidang handicraft. Saya coba saat itu ya iseng-iseng aja, karena sudah coba berbagai macam kerajinan, berbagai macam usaha, walaupun saya sebagai marketing manager ketika itu, sebagai brand was marketing, tapi saat itu belum ada digital ya. Nah, saya mencoba pada tahun 2000-an itu, mencoba iseng-iseng memasarkan namanya produk
yaitu produk kerajinan handicraft. Dengan iseng-iseng saya posting saat itu masih di Friendster ya, dan kemudian beberapa tahun kemudian muncullah Facebook. Nah, akan saya tingkatkan di Facebook. Disitulah saya posting iseng-iseng, ternyata produk itu jalan, laku keras, dan dibeli orang asing itu Malaysia ya. Nah, disinilah saya memulai mencoba memasarkan produk-produk handicraft. Saya mencoba marketingnya dengan baik, karena konsep saya adalah saya tidak akan memproduksi sebuah produk kalau saya belum menguasai pasar. Jadi pasar harus digenggaman tangan baru saya memproduksi. Nah, terus ikutin tip podcast daripada Marifat Bisnis ini. Nah, kemudian ketika saya memulai memasarkan produk itu, saya tawarkan di media sosial, saya itu FB, di FB, dan kemudian saya membuat sebagai rumah online-nya, yaitu di Blogspot. Saat itu namanya www.marifatbisnis.blogspot. Nah, disinilah kata Marifat Bisnis itu, saya mulai berpikir bagaimana agar bisnis saya bermanfaat dunia dan akhirat. Bagaimana ketika saya berbisnis itu selalu ingat Allah. Bagaimana ketika berbisnis ini selalu dijaga oleh Allah dan selalu mendapat berkah dari Allah. Dan bagaimana bisnis ini bermanfaat dunia dan akhirat. Ini akan mengganggu terus di pemikiran saya. Akhirnya saya lakukan istikharah. Nah, alhamdulillah karena saya sambil melakukan transaksi jualan online, sambil mencoba berpikir, berzikir, terus saya mendapatkan nama yang baik. Akhirnya pada suatu saat saya dari istikharah itu mendapat bisikan. Ketika saya berzikir, melakukan sambil berjualan melalui di media medsos saat itu sama posting di blog, saya mendapatkan nama, terlintaslah Marifat Bisnis. Karena di situ saya melatih sambil berzikir sehingga ketemulah konsep Marifat Bisnis. Jadi Marifat Bisnis saya temukan di antara sela-sela saya bekerja sambil tangan bekerja, hati berpikir, hati berzikir, mata pikiran berpikir. Jadi tangan bekerja, mulut bekerja, kaki bekerja, pikiran berpikir, hati berzikir. Inilah konsep dasar daripada Marifat Bisnis. Nah, dari konsep Marifat Bisnis ini di awal memang saya memulai dari handicraft, saya mengembangkan marketing melalui blog, kemudian berkembang terus sampailah Desa Tutul ini menjadi terkenal, menjadi viral karena produk-produknya saya blow up secara nasional dan internasional di berbagai macam media blogspot. Saat itu saya menggunakan blogspot. Saat itu belum ada e-commerce, e-commerce baru muncul 2009 itu. Nah, kemudian saya bertransaksi di internasional, melakukan ekspor. Wah, keuntungannya luar biasa ketika itu. Modal yang saya siapkan hanya 500.000 rupiah uang belanja istri ya, dan kemudian 500 rupiah itu saya kembangin hingga akhirnya saya membutuhkan modal. Ketika itu saya punya motor, saya kasih di BPR, dapat suntikan dana 2 juta atau berapa dan seterusnya, berkembang terus. Disinilah Marifat Bisnis saya kembangkan dari waktu ke waktu dengan modal 500 hingga mendapat suntikan investasi dari BPR. Nah, terus kita ikutin berikutnya. Nah, hingga selanjutnya Marifat Bisnis selalu berkembang, ternyata mulai untung, mulai profit 1 tahun, 2 tahun. Nah, mulai di tahun ketiga itu ada kunjungan tahun 2012, kunjungan Menteri Tenaga Kerja di Jember, di Desa Tutul untuk meresmikan Desa Tutul sebagai desa percontohan produktif. Karena saya telah membuild up produk-produk. Nah, dari sinilah kerajinan Tutul sudah mulai terkenal karena dari cara bisnis offline menjadi online. Mungkin saya orang yang pertama kali memasarkan kerajinan Tutul secara digital, atau bahkan di Jember, atau bahkan di Jawa Timur. Ketika itu tidak banyak. Saya tidak pernah menemukan pebisnis online. Saya itu single factor aja. Bisnis online itu saya lakukan sendiri pada tahun seperti itu. Jadi tidak banyak pemain-pemain bisnis online. Mengapa saya berbisnis saat itu memanfaatkan medsos sebagai bisnis online? Karena Facebook saat itu lahir bukan sebagai untuk bisnis seperti sekarang, tetapi saya memulainya. Mengapa? Karena saya sebagai seorang brainwash marketing, sebagai marketing manager, saya mencoba digitalisasi. Saat itu belum ada digital marketing, istilah digital marketing belum ada ketika itu. Nah,
Inilah Marifat Bisnis saya kembangkan seperti itu. Terima kasih sudah 15 menit berjalan. Ini tip historis daripada Marifat Bisnis. Nanti akan bersambung kepada episode berikutnya. Terima kasih. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan semata-mata dari saya, M. Imron pribadi. Salam sukses. Salam sukses untuk UMKM nasional. Salam sukses. Ayo terus menjadi entrepreneur milenial, entrepreneur sukses yang menjajah go internasional di berbagai lintas platform unicorn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.